ka fasal di mana kita harus menetapi atau selalu istiqomah, selalu melakukan kebersihan baik secara zahir maupun batin. Tabuna Habib Abdullah, fa inna man kamulat nadhafatuhu soroh biruhihi wa sariratihi malakan ruhaniyat. Barang siapa yang kebersihannya itu terjaga, kebersihannya sempurna, maka dia akan menjadi malaikat ruhani meskipun betenah jasad teriya manusia, tapi secara ruh dia sudah menjadi malaikat. Tabuna Kanjeng Nabi, buniyad dinu ala nadhafati. Jadi agama ini, agama Nabi Muhammad itu dibangun atas dasar kebersihan. Ya, agama Islam kita itu dibangun atas dasar kebersihan. Jadi mun tak bersih, baik itu dari hadas, dari najis, itu bukan agama kita. Agama kita itu mementingkan kebersihan. Ya, agama nabi-nabian. Innallaha nadifun yuhibbun nadhafah. Allah itu bersih dan Allah menyukai kebersihan. Jadi Allah ini bersih. Tapi jangan dibayangkan bersihnya Allah itu seperti apa. Bayangaki. Yang jelas Allah itu bersih dari sifat-sifat yang oleh orang kafir dan orang musyrik itu disifatkan kepada Allah. Jadi Allah, wallahu munazzahun, Allah itu bersih dari sifat-sifat yang oleh orang musyrik atau orang kafir itu sifati kepada Allah. Karena subhanallah, maha suci Allah. Jadi jangan sampai menganggap bahwasanya mun tak bersih bagian dari Islam. Jadi Islam itu dibangun atas dasar kebersihan. Beda di orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Mun orang agama kita itu ketika kita buang kotoran, kita pasti akela. Kita wajib istinja, kemudian akela kalaben aing atau kalaben betok, nikah hukumah wajib. Karena bagaimanapun orang Islam itu dituntut untuk sholat 5 waktu. Jadi seakan-akan mun ala kwa ibadah 60 soce kelun. Jadi bagaimanapun Islam itu mementingkan kebersihan, baik secara zahir maupun secara batin. Kebersihan batin, Tabuna Habib Abdullah, itu bisa dicapai dengan maberseabe dari banyak-banyak inana akhlak, akatia sombong, ria, tengkih, cinta dunia, dan semacamnya. Kebersihan batin itu bisa dicapai dengan maberseate dari kesombongan, dari ria, dari hasad, dari tengkih, dan hal-hal semacamnya. Sedangkan untuk kebersihan sebangsa zahir itu sudah ada oleh agama, juga sudah disinggung. Pertama yaitu izalatu sya'ril anah, izalatu sya'ril anati, yaitu kita menghilangkan bulu kemaluan. Tiba hilang cokor, nabu cokor nih kan, jangan sampai gondrong. Kemudian nabu kelencep, bulu ketiak, kelek, otak bayi cokor. Jadi sesuai aki, kan biasanya orang nikah beda sesake, monet tebu, beda salah biasa. Nah maka di keterangan yang lain itu terserah. Beda saya tebu aki nampu tebu, beda saya tebu aki nampu cokor, nggak nikah. Jadi tergantung kita enaknya yang mana. Kemudian nyokor songot. Nah, songot itu di dalam Islam itu disunnahkan untuk dicukur.
Ara apa polana karena lambe seasongotan ria biasa na orang Yahudi. Jadi dulu itu identitas orang Islam dan orang Yahudi, orang Nasrani, nikah biasanya dari fisik pun mereka berbeda. Sampai sekarang pun orang Islam kan biasanya lain di orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau sekarang biasanya apa? Obun lanceng dina dua, pakai topi-topi koboi ruah. Nah, kalau orang Islam itu biasanya pakai gamis. Nah, itu sudah bentuk dari budaya dulu seperti itu, identitasnya kan. Acelanaan mun orang Yahudi, yo mun lambe pada kia agamisan kia. Biasanya berderis-geris mun orang Yahudi. Pakaian bajunya itu ada garis-garisnya. Nah, bergaris, berbordilenah orang Yahudi itu. Karena memang pada saat itu ketika orang Yahudi atau orang Nasrani berada di suatu wilayah Islam, hari biasanya bisa dibedakan. Oh, mun orang Yahudi nampung ngangkui sepu, itu sudah ada ketentuannya. Nah, pada masa Kanjeng Nabi pun papit bi orang Yahudi yaitu nyokor, songot, jenggun, palancer, etorot, wuyukfa. Jadi kata-katanya itu maafkan jenggot, maksudnya torot mun jenggun, mun songot cokor. Karena mun orang Yahudi songot bapak kun jenggun cokor, itu kebalikannya. Nah, jadi seperti itu Reken. Dalam puasa pun kan nggak nikah. Dalam puasa 10 Muharram itu ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi melihat bahwa orang-orang Yahudi nikah pasang. Nah, kenapa? Karena mereka bahagia atas diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, pada saat itu bahwasanya orang Islam pun lebih berhak untuk berpuasa 10 Muharram. Tapi mun bisa selisihi mereka dengan berpuasa 9, 10 ataupun 10 atau 11. Pampita. Jadi ada bedanya antara orang Islam dan orang Yahudi nikah. Nah, jadi mencukur bulu kemaluan, mencukur otabah, mencabut bulu ketiak, kemudian nyokor kumis, kemudian ngetok kokok, memotong kuku. Disunnahkan, ini tabuna Habib Abdullah, itu disunnahkan dimulai dari telunjuk yang kanan. Jadi mau ngetok kokok dari telunjuk yang kanan sampai yang apanya mana? Kelingking dia, sampai kelingking ini. Jadi nah, ini sampai sini, kemudian dimulai sekacer dari sekeni sampai seraja, diakhiri yang ini, diakhiri polem-polan mereka. Jadi pertama ngetok ria sampai ke ria, langsung sekacer dari sekeni sampai ke polem-polan, diakhiri dengan yang jempol kanan. Itu untuk ngetok kokoh. Jadi disunahkan seperti itu. Meskipun nanti ini riwayat-riwayatnya itu ada yang mengatakan nggak sahih lah. Tapi Habib Abdullah bin Alwi ini memilih yang ini. Jadi Imam Ghazali milih beda lagi. Wa ammar rijlani ban anapun dua soko itu dimulai dari hinsor. Tanapung ini apa? Ya, yang kecil dulu sampai sepol-empol, kemudian pada. Jadi sama seperti itu. Jadi dimulainya seperti itu. Jadi mau ngetop berarti saya nikahkan kade sampai polem-polan, sekacer dimulai dari polem-polan, diakhiri tekan-tekan sekacer. Nah, kemudian dimakruhkan untuk mengakhirkan
alakoh seki buru secangki buru maelang bulu kemaluan, ketiak, kemudian juga songot, kemudian juga ngetok kokoh, jangan sampai diakhirkan sampai 40 hari. Maksudnya benih dan tos 40 hari baru cokor benih, jangan sampai diakhirkan sampai 40 hari. Jimun seminggu lanceng ketok, tak usah nunggu 40 hari. Jadi lebih baik tidak diakhirkan sampai 40 hari. Baik dari mencukur kemaluan atau PKP atau songot kan. Nah, apa boleh kokoh mencacuel ini biasanya saya celing kokoh. Kemudian juga wa min dzalika izalatul ausahi allati tajtami'u fi ma'atifil badan. Maelang te yang berada di pet-lepet badan. Biasanya yang ada di pet-lepet badan ini kan ampu paelang. Kemudian cekungan-cekungan badan kan mun pet-lepet, apet-lepet. Mun cekungan ini kan biasanya saya berlekuk-lekuk kan. Ini kan ampu paelang kian. Dengan air wa ma yajtami'u minar ramasi 'alal ainaini ma elang dilek ini penting wa minal qadari fil munkharaini ban ma elang gereng elong di dua lubang hidung wa minat ta'ami bainal asnani bil kholali ban dari kakanan antara nakiki kalaban latnya latih nyikat gigi itu penting banget mereka. Jadi kanjeng Nabi itu seperti itu. Maka Nabi Desiwak itu zaman 1400 tahun lamanya sunnahnya Nabi yang koi orang Islam itu hiperser sedangkan pada saat itu orang Eropa dalam kehidupan kotor. Makin terbalik orang Islam sekotor, orang Eropa sebersih. Wa alaika tandifu famika bisiwaki. Nah, ini juga membersihkan mulut kita menggunakan siwak. Dan siwak itu yang lebih utama dari kayu arok. Jadi mau misalkan pas ke pasar baru nih biasanya bedek siwak. Kenapa sampai nganggu siwak kira-kira? Harus belajar ini kan ilmu meskipun tak tiap waktu kula terong ngeringa sunat Kanjeng Nabi mau bengi siwak pas asiwak hal-hal kecil dulu ketika kita ngetok kokoh niat ngereng sunnah Kanjeng Nabi nyokor kumis ngereng sunnahnya Kanjeng Nabi semuanya diniatkan mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Nah, bersiwak itu akan menjadi sunnah muakkad ketika kita mau masuk di dalam hal-hal yang sifatnya ibadah. Atikira asiwak, mau mengaji asiwak, mau asolat asiwak, awudu asiwak kelun. Nah, meskipun sampean tak bisa selalu pakai siwak, minimal di dalam sholat. Nah biasanya pada sing anu tadi biasanya melihat siwak kena pakai baju kena. Tapi siwak ini kan modern. Jadi diusahakan belajar dari hal-hal kecil mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Kemudian juga aminyain jenggu mereka dirawat. Kemudian juga esoroy, mun lanceng esoroy, mun lembek nggak nikah. Jadi kekonon katanya sampai lanceng nih. Mun badari riwayat Sayyidina Ali itu sampai mangki baihi. Membayangkan acela bil ismit, jadi celah nih kepada saya nyaman ismit. Nah, tinggal diketik di Google ismit nggak apa berenang. Itu ada fi kulli ainin salasan itu 3 kali. Mun Imam Ghazali deki mun saya kanan 3 kali, saya kacer 2 kali. Itu mun riwayatnya
Imam Ghazali itu. Dan tapi kalau Habib Abdullah memilih 3 kali 3 kali. Ada pemun Imam Ghazali area 2 area telok karena semuanya itu biasanya ganjil nggak nikah kebun Imam Ghazali. Jadi nikah telok nikah 2. Mun Imam Ghazali mun Habib Abdullah 3-3. Jadi kanjeng Nabi Muhammad itu selalu bercelak di malam hari, fi kulli lailatin, setiap malam. Wasti malutibih ban ngangkui parfum nikah boleh. Ngangkui parfum ban mabenyak parfum. Kenapa? Karena itu menutupi bau-bau aroma-aroma yang tidak sedap. Kemudian menjadi sunnah muakkad juga tadi siwak, kemudian apalagi benia celak memakai parfum. Nah, biar mun acela ruang pada 10 Muharram beda setak mulai aki. Jadi tanggal 10 Muharram acela kasa beda setak mitong sunat. Karena apa? Konon katanya yang membunuh Sayyidina Husain ya area darana Sayyidina Husain yang kebecela. Makanya pada saat itu beda ulama tak ngoleaki acela pada tanggal 10 Muharram karena kan memang ada yang mengatakan 10 sunnah yang dilakukan atau 12 sunnah yang dilakukan kan. Jadi yang termasuk di sana adalah cela yang menjadi tidak sunnah untuk dilakukan. Ya ngerengnya sekamas terserah sampean, yang penting niatnya. Menjadi sunnah muakkad memakai parfum ketika kita mau sholat Jumat. Otabah di hari-hari di mana hari itu adalah tempat perkumpulannya orang-orang Islam. Bertona gombol orang Islam ki idein sholat berjamaah di masjid umpamanya. Nah itu kita menjadi sunnah muakkad pakai parfum. Di majelis pakai parfum. Jadi diusahakan pakai parfum. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa yuksiru minhu. Kanjeng Nabi itu sangat suka parfum ben mabenya daga parfum. Makanya bangsa Habib kesak datang itu harum mereka. Tapi membakar menyan. Tapi selesai menyan. Saya tak mau bau deh. Biasanya beda kayu gaharu. Nah, jadi Nabi itu memang seperti itu, pakai kayu gaharu. Kalau sampean pernah lihat seperti Habib Umar, Habib Jindan itu biasanya pakai seperti membakar kayu gaharu ya. Itu sunnah ya. Di dalam setiap perkumpulannya dalam majelis ya. Wa illa faqad kana alaihi salamu lahu bahwasanya Nabi itu ketika lewat terkadang Nabi itu kelihatan di atas kepalanya itu ada bekas kilatan parfum. Jadi mengkilap lambe. Jadi parfum sekarang kan biasanya langsung campur. Mun lambe nika biasanya mengkilap. Karena minyak lambe itu. Jadi ada kilatan parfum di atas kepalanya. Arab makna nikah karena kanjeng Nabi itu akan menjadikan parfum sebagai sunnah. Jadi Nabi nikah sebetulnya tidak membutuhkan parfum lagi karena di dalam diri kanjeng Nabi ini kalarokom. Nabi memperlihatkan bahwa ada kilatan parfum di kepalanya itu agar para sahabat, agar para umatnya tahu bahwa saya pakai parfum nikah sunat. Jadi cukup aslinya kanjeng Nabi nikah tak usah pakai parfum larokom nikah. Kayaknya sahabat itu mengumpulkan keringatnya kanjeng Nabi terus fatatoyabuna. Mereka itu pakai parfum keringatnya Nabi karena larom. Nah kemudian disunnahkan juga mun orang laki pakai parfum yang nyerang bauna warnanya samar. Mun orang bini sebaliknya. Nah kita. Jadi memang kanjeng Nabi itu berdasarkan riwayat bahwasanya
Kanjeng Nabi nikah biasanya sedia soroy dalam perjalanan atau hadir, baik safar ataupun hador. Roma itu memang sedia soroy, kemudian ada cermin kecil, itu Kanjeng Nabi. Dan orang Arab lambe lah karena nikah. Jadi misalkan sampian makin berdasar nyambi soroy itu tentang coco ngareng bini entah. Tapi itu memang ada sunnahnya, ada riwayatnya bawa cermin kecil kan katanya kan. Karena Nabi itu memang ditugaskan untuk ada buah. Karena misalkan orang ada orang ngareng kila, tago iya orang saya dengakin. Tak kira percaya orang kafir masa ria saya dituruni wahyu mereka. Jadi memang ada riwayat bahwasanya malaikat Jibril nikah tak ndek. Ketika Kanjeng Nabi itu di tangannya ada makanan, ada sisa-sisa makanan. Harapa mak tak datang wahyu. Nah, kata malaikat Jibril tak datang mungkin pada kotoran. Makanya kata malaikat Jibril, suruh umatmu untuk membersihkan makanan yang ada di tangannya. Berojim ini namanya, lepet tanah itu berojim. Jadi seperti itu, tetih persen. Karena malaikat juga tidak akan masuk kepada tempat-tempat yang kotor. Orang junub, kemudian orang-orang yang hadas biasanya jauh malaikat. Karena katanya ada konon apa hadis malaikat tidak akan masuk kepada rumah sebeda paten. Meskipun nanti Imam Ghazali pun membahas ini bahwasanya saya maksud Roma tak masukin malaikat karena berdebaten gelap, bukan maksud secara mutlak Roma rumah seperti ini atau anjingnya anjing hewan. Tapi menurut Imam Ghazali itu adalah di mana rumah itu adalah hati kita, sebanyak kotoranah, sebanyak kiber, sombong, hasud, iri, dengki, riya. Nah, malaikat tidak akan turun di sana. Maksudnya menurut Imam Ghazali nggak kasar. Jadi berderoma yang tidak akan dituruni malaikat yaitu adalah hati. Hati sedalam membenyak najis. Oke, sampean meskipun Imam Ghazali